Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini pertemuan kita ketiga di bab sebaran dan pengelolaan sumber daya alam. Jadi di pertemuan ketiga kali ini kita akan membahas tentang sebaran dan pengelolaan sumber daya tambang dan kelautan. Jadi di sini ada dua bahasan yaitu tambang dan kelautan. Oke, kita masuk ke yang pertama, sumber daya tambang. Nah, di sumber daya tambang ini kita akan membahas mengenai potensi, kemudian pengelolaan, sebaran, penggolongan, dan efisiensi. Jadi ada 5 bahasan di sumber daya tambang. Nah, pertama-tama, apa itu pertambangan? Nah, pertambangan itu adalah suatu kegiatan pengambilan endapan bahan galian berharga dan bernilai ekonomis dari dalam bumi, baik secara mekanis maupun manual. Jadi, bisa by teknologi ataupun secara manual kita menggali sendiri. Jadi, pertambangan itu berada pada permukaan bumi, di bawah permukaan bumi, dan di bawah permukaan air. Nah, di bawah permukaan air ini nanti contohnya ada minyak bumi dan gas alam. Nah, hasil dari kegiatan ini antara lain itu ada minyak bumi, ada gas, kemudian ada batu bara, kemudian ada pasir besi, biji timah, biji nikel, bauksit, tembaga, emas, perak, dan mangan. Di luar dari ini nanti masih banyak hal-hal lainnya yang meliputi hasil dari kegiatan pertambangan. Nah, kita masuk pada potensi sumber daya tambang. Nah, di sini ada berdasarkan mineral, di sini ada berdasarkan jenis bahan galian, dan di sini ada minyak bumi dan gas alam. Nah, pada barang tambang mineral, di sini paling banyak di antara bauksit, terus batu bara, ada nikel, emas, perak, granit besi, kemudian konsentratin dan konsentrat tenaga, tembaga, dan biji nikel. Di sini yang paling banyak adalah batu bara, ya kan? Kemudian ada biji nikel. Nah, batu bara di sini besarnya sampai 500 juta ini dalam bentuk ton. Wah, jadi ini untuk batu bara potensi sumber daya tambangnya itu besar sekali ya di Indonesia. Kemudian di sini ada jenis bahan galian. Nah, untuk jenis bahan galian di sini eh, merupakan sebagian besar itu bahan galian C. Nanti kita bahas di penggolongan sumber daya tambang. Nah, yang paling besar dari jenis bahan galian di sini ada pasir. Nah, di sini pasir sangat besar ya. Sama seperti batu bara di sini sampai 200 juta volumenya ini ada 200 juta meter kubik di Indonesia pasir itu. Nah, untuk minyak mentah dan gas alam di sini, minyak mentah itu sendiri dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Bisa dapat dilihat di sini dari 500.000 kemudian sampai 281.000 penurunannya. Ini dari tahun 96 hingga tahun 2018. Dan untuk gas alam ini rata-ratanya bersifat konstan atau stabil di angka 2 jutaan. Gitu. Jadi seperti itu adalah potensi sumber daya tambang di Indonesia. Jadi sangat beragam ya untuk potensi sumber daya tambang di Indonesia. Kemudian, nah di sini ada penggolongan barang tambang seperti yang saya bilang tadi. Di sini penggolongan barang tambang tersebut menurut kepentingannya ini didasarkan pada peraturan pemerintah nomor 25 tahun 1964 tentang pembagian bahan-bahan galian. Ini dibagi atas 3, yaitu ada bahan galian strategis, itu ada golongan A, kemudian ada bahan galian vital, yaitu golongan B, dan bahan galian C. Di sini bahan galian golongan C ini bukan merupakan golongan A maupun golongan B.
Pertama kita masuk ke bahan galian strategis golongan A, yang dimana bahan galian ini merupakan bahan galian penting untuk menjamin perekonomian negara. Jadi, bahan galian golongan A ini berfungsi untuk pertahanan dan keamanan negara. Contohnya, minyak bumi, kemudian ada gas alam, kemudian ada bitumen cair padat, kemudian ada aspal, batu bara, antrasit, uranium, radium, thorium, serta bahan radioaktif lainnya. Jadi untuk bahan galian golongan A ini hanya dapat dilakukan oleh pemerintah saja, seperti itu. Kemudian untuk bahan galian vital atau bahan galian golongan B, yang dimana bahan galian ini dapat digunakan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak, sehingga bahan galian golongan B ini sifatnya untuk kepentingan umum. Contohnya, besi, mangan, boksit, titan, kemudian ada tembaga, kemudian ada timbal, ada seng, emas, platina, perak, air raksa, dan bahan-bahan logam lainnya. Nah, untuk bahan galian golongan B ini dapat dilakukan oleh masyarakat, namun masih ada peraturan-peraturan mengenai cara penambangan dari bahan-bahan galian tersebut, gitu. Jadi ada peraturannya, tidak sembarangan untuk mengambil dari bahan galian vital seperti itu. Selanjutnya ada bahan galian golongan C. Nah, di bahan galian golongan C ini memiliki sifat tidak langsung memerlukan pasaran yang bersifat internasional. Jadi ini bahan galian C itu sifatnya lebih bebas dibandingkan dengan bahan galian golongan B. Seperti itu. Contohnya seperti apa? Di sini ada nitrat, fosfat, asbest, talk, mika, grafit, magnesit, kaolin, batu apung, marmer, batu tulis, dan hal lain sebagainya. Seperti itu. Jadi itu adalah penggolongan barang tambang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1994 tentang pembagian bahan-bahan galian. Jadi ada 3 penggolongan barang tambang. Nah, kemudian ini ada sebaran barang tambang di Indonesia. Nah, ini ada petanya. Nah, di sini ada petanya. Nah, di sini ada penjelasannya. Nah, penjelasan di sini ini belum tentu ada di petanya, dan di peta ini juga belum tentu ada di tabel ini. Jadi dapat kita ketahui bahwa barang tambang yang ada di Indonesia itu sangat banyak gitu. Di sini contohnya ada minyak bumi, di sini ada daerah Cepu di Jawa Tengah kan. Nah, ini di sini. Kemudian di Jawa Tengah juga ada Blora dan Cilacap. Nah, di sini tidak ada penggambaran Blora dan Cilacap karena kalau misalnya ini di gambar satu-satu seperti ini mungkin akan lebih penuh daripada gambar ini. Jadi ini adalah sebaran barang tambang di Indonesia. Ini ada banyak barang tambangnya ya. Oke, kita next ke, nah, bagaimana sih pengelolaan pertambangan? Jadi untuk pengelolaan pertambangan itu ada 2, jadi ada eksplorasi, kemudian setelah eksplorasi baru kita bisa mengeksploitasi. Jadi ibaratnya eksplorasi itu seperti perencanaannya, kemudian untuk eksploitasi itu aksinya. Nah, di eksplorasi adalah suatu kegiatan yang meliputi pekerjaan-pekerjaan untuk mengetahui ukuran, bentuk, posisi, kadar rata-rata, dan besarnya cadangan serta studi kelayakan dari endapan, bahan galian atau mineral berharga yang telah ditemukan. Dan eksplorasi menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan Pasal 2, eksplorasi adalah segala penyelidikan seksama geologi pertambangan untuk menetapkan
lebih teliti adanya dan sifat letakan bahan galian. Nah, tujuan dilakukan eksplorasi itu untuk mengetahui sumber daya mineral secara rinci, yaitu mengetahui, kemudian untuk menemukan, kemudian mengidentifikasi ukuran, bentuk, terus sebaran, kuantitas, dan kualitas mineral untuk kemudian dapat dilakukan eksploitasi. Nah, eksplorasi ini sangat berkaitan dengan bagaimana keputusan yang akan diambil nantinya berdasarkan kondisi lingkungannya. Karena pada tahap eksplorasi ini menentukan apakah daerah yang diteliti itu dapat dieksploitasi tambangnya atau tidak. Nah, kegiatan eksplorasi ini harus direncanakan sebaik mungkin dengan memperhatikan untung ruginya, kemudian efisiensinya, dan kelestarian lingkungan di daerah eksplorasi tersebut. Adapun langkah-langkah eksplorasi diantaranya melakukan studi pendahuluan, survei tinjauan, eksplorasi pendahuluan, eksplorasi umum, dan eksplorasi detail. Jadi itu adalah eksplorasi. Kemudian untuk eksploitasi adalah suatu kegiatan penambangan yang meliputi pekerjaan-pekerjaan pengambilan dan pengangkutan endapan bahan galian atau mineral berharga sampai ke tempat penimbunan dan pengolahan atau pencucian yang kadang-kadang sampai ke tempat pemasaran. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan pasal 2, eksploitasi adalah usaha pertambangan yang dilakukan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya. Nah, kegiatan eksploitasi ini dibedakan berdasarkan sifat bahan galiannya, yaitu ada bahan galian padat seperti emas, kemudian perak, kemudian nikel, kemudian intan, batu bara, dan hal-hal lainnya yang biasanya itu digali. Kemudian untuk sifatnya yang cair dan gas itu ada minyak bumi dan gas alam. Dan itu biasanya bukan digali tapi dibor. Nah, adanya potensi barang tambang yang terdapat di bumi ini, kenyataannya dapat dipastikan bahwa nantinya akan merusak atau menimbulkan dampak buruk kerusakan lingkungan. Nah, untuk mengurangi dampak buruk tersebut, kita dapat mengeksploitasinya dengan cara eksploitasi ramah lingkungan. Eksploitasi ramah lingkungan itu apa? Nah, eksploitasi ramah lingkungan ini adalah usaha untuk mendayagunakan sumber daya alam dengan efisien dan dengan tetap mempertahankan kualitas lingkungannya. Nah, usaha eksploitasi ramah lingkungan ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, dengan mengolah limbah sebelum dibuang sehingga tidak mencemari lingkungan. Jadi limbahnya itu diolah terlebih dahulu, kemudian baru dapat dibuang. Kemudian melakukan penambangan dengan efisien dan sesuai kebutuhan. Kemudian yang ketiga ada eksploitasi, ini harus memperhatikan ketersediaan sumber daya alam yang terbatas dan tidak dapat diperbarui. Jadi yang kita ketahui bahwa sumber daya pertambangan ini termasuk kepada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Kemudian melakukan ini yang terakhir, ini melakukan reklamasi sebagai upaya mengembalikan fungsi lingkungan seperti sebelum dilakukan eksploitasi. Dan yang terakhir, di sini ada efisiensi barang tambang. Ini adalah slide terakhir untuk efisiensi barang tambang. Nah, pertambangan ini secara ekoefisien artinya pengelolaan sumber daya alam yang tidak merusak atau mengganggu keseimbangan ekosistem yang dilakukan secara efisien serta mempertimbangkan kelestarian sumber daya alam tersebut. Nah, dalam prinsip efisiensi ini, penggunaan sumber daya alam dengan tidak mengganggu keseimbangan ekosistem dapat dilaksanakan atas dasar berikut. Yang pertama, efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya yang optimal.
Kemudian dengan tidak mengurangi kelestarian sumber daya alam yang lainnya. Dan yang terakhir adalah dengan cara memberikan kemungkinan untuk mempunyai pilihan lain gitu. Dan yang terakhir ada cara memanfaatkan barang tambang sebagai berikut. Nah, ini cara memanfaatkan barang tambang dengan baik itu caranya seperti ini. Yang pertama, memanfaatkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui secara bijaksana. Jadi, kita dapat memanfaatkan barang tambang itu secara bijaksana karena barang tambang itu termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Kemudian, dapat menggunakan bahan alternatif. Contohnya, kita mobil sekarang itu eh, minyak bumi dapat digantikan dengan cara mobil listrik, walaupun mobil listrik belum sepenuhnya dipakai atau digunakan oleh banyak orang. Nah, itu merupakan eh, salah satu dari bahan alternatif lainnya. Kemudian ada dalam eksploitasi menggunakan teknologi yang tepat dan sesuai. Jadi, jika kita menggunakan teknologi yang tepat dan sesuai, kita dapat meminimalisir terjadinya eh, hal-hal yang bersifat negatif pada saat pelaksanaan eh, eksploitasi seperti itu. Mungkin longsor atau hal-hal lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ada rehabilitasi sumber daya. Nah, itu untuk barang tambang. Selanjutnya kita masuk pada sumber daya kelautan. Nah, di sini saya hanya membahas sebagian besar saja karena pada bab pertama kalian juga telah mempelajari tentang Indonesia sebagai poros maritim dunia. Jadi di sini saya hanya membahas sebagian besar saja dari sumber daya kelautan, yaitu ada potensi dan pengelolaan. Oke, kita masuk ke potensi sumber daya kelautan. Jadi ada dua, ada yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui. Nah, yang dapat diperbarui itu apa? Nah, contohnya itu ada perikanan, dari sektor perikanan. Namun yang untuk tidak dapat diperbarui ini, contohnya seperti tadi ada minyak bumi, kemudian ada gas alam. Nah, itu biasanya kan terdapatnya ada di tengah laut ya, ada di laut. Nah, seperti itu. Jadi ada yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Tapi di sini saya membahasnya hanya dalam sektor perikanannya saja. Untuk minyak bumi dan gas alam tadi sudah dijelaskan di materi pertambangan. Nah, di sini potensi sumber daya kelautan ini ada dua subsektor, ada perikanan budidaya, kemudian ada perikanan tangkap. Ini sawahnya anggap saja tidak ada. Nah, jadi potensi sumber daya kelautan itu bukan hanya untuk ada perikanan tangkap. Maksud perikanan tangkap itu adalah ketika kita menangkap ikan tersebut, itu dieksekusi langsung. Contohnya seperti memancing atau menjaring. Kalau untuk perikanan budidaya itu kita melakukan beternak gitu atau membudidaya. Contohnya di sini ada keramba, kemudian ada kolam. Jadi kita bisa membibitkan atau mengembangbiakan ikan itu menjadi lebih banyak seperti itu. Di sini untuk perbandingan antara perikanan budidaya dan perikanan tangkap cenderung lebih banyak pada perikanan budidaya. Bahkan perikanan budidaya ini dua hingga hampir 3 kalinya dari perikanan tangkap. Nah, di sini untuk perikanan budidaya di sini paling banyak ada budidaya laut. Kemudian untuk perikanan tangkap di sini ada perikanan laut seperti itu. Nah, di sini ini ada berdasarkan provinsinya, ini ada perikanan laut, perikanan umum. Ini berdasarkan subsektor perikanan tangkapnya. Nah, paling banyak di sini ada di Sumatera Utara. Itu ada 11% perikanan tangkap itu ada di Sumatera Utara. Kemudian ini ada di Maluku, kemudian di Jawa Timur juga banyak, kemudian di daerah Sulawesi, dan ada di daerah Papua. Seperti itu. Ini dalam bentuk satuan ton, dan ini dalam bentuk satuan
ton. Wah, banyak juga ya. Karena yang kita ketahui bahwa Indonesia sendiri sebagian besarnya merupakan wilayah perairan. Jadi tidak heran kalau potensi sumber daya perikanannya itu sangat banyak. Selanjutnya, nah di sini kalau tadi di sini hanya sebagian besarnya saja untuk perikanan laut dan perikanan umum. Nah, di sini berdasarkan komoditas utamanya gitu. Nah, berdasarkan ikannya. Nah, di sini ada cakalang, tongkol, tuna, dan udang. Nah, ini komoditas utamanya dan hal-hal lainnya itu seperti ada cumi-cumi, ada kerang, kemudian mungkin ada ikan kerapu, dan hal-hal lain sebagainya. Dan untuk keempat komoditas ini yang paling banyak adalah dari ikan tongkol. Di sini ada sebanyak 400.000 ton jumlahnya pada tahun 2017. Ini datanya tahun 2017. Seperti itu. Untuk produksi perikanan tangkap di Indonesia menurut komoditas utamanya per satuan ton. Nah, ini ada pengelolaan sumber daya kelautan. Jadi, untuk pengelolaan sumber daya kelautan ada 3. Yang pertama ada penataan sistem perikanan, kemudian ada peningkatan kesejahteraan pelaku usaha, dan yang terakhir ada pembudidayaan ikan. Nah, untuk penataan sistem perikanan ini permintaan ikan itu setiap tahunnya mengalami kenaikan. Ini bukan hanya dalam wilayah Indonesia, tetapi juga di luar Indonesia. Jadi permintaannya itu sangat banyak. Nah, adanya peningkatan permintaan ikan ini harus diiringi oleh pengelolaan perikanan atau penangkapan ikan yang tepat. Karena jika pengelolaannya tidak tepat, nanti nelayan akan berusaha atau melakukan eksploitasinya secara besar-besaran seperti itu tanpa melihat efek lingkungannya. Jadi nanti akan berdampak negatif di lingkungan lautnya. Nah, terus bagaimana cara yang tepat untuk menata sistem perikanan? Kita dapat menangkap ikan dengan alat-alat yang ramah lingkungan. Contohnya dengan alat pancing atau kita dapat membudidayakan. Itu cara yang aman untuk meningkatkan produksi di perikanan seperti itu. Kemudian ada peningkatan kesejahteraan pelaku usaha. Jadi bukan hanya sistem perikanannya saja yang diatur, tetapi juga kesejahteraan pelaku usahanya juga harus diperhatikan. Karena kalau nelayan misalnya kesejahteraannya tidak meningkat atau tidak dijamin kesejahteraannya, ada kemungkinan nelayan akan beralih profesi. Nah, jika nelayan beralih profesi, dari tahun ke tahun profesi nelayan itu akan semakin turun. Jadi yang seperti kita ketahui bahwa Indonesia itu kan kaya akan lautnya. Tapi sangat disayangkan kalau misalnya sumber daya manusianya itu tidak memanfaatkan potensi yang sangat berlimpah. Bahkan ini dapat menjadi salah satu pemasukan yang sangat bernilai strategis untuk meningkatkan nilai perekonomian negara. Dan yang terakhir itu ada pembudidayaan ikan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, jadi kita bukan hanya dapat memancing di laut, bukan hanya dapat menjaring ikan di laut, tapi di laut itu juga dapat dibudidayakan. Contohnya seperti ada keramba apung, kemudian ada tambak, kemudian ada jaring apung, dan hal-hal lain sebagainya.
Kalau di perairan darat, ini di luar ke perairan laut ya. Kalau ada di perairan darat itu, contohnya ada minap. Minapadi itu adalah gabungan antara budidaya ikan dan agroforestry. Jadi pertaniannya ada, kemudian ada budidayanya juga. Jadi dalam satu wilayah sawah itu bukan hanya menanam padi, namun juga sekalian membudidayakan ikan. Seperti itu. Jadi hasilnya bukan hanya padi nantinya, tapi juga ada protein, yaitu dari ikan. Seperti itu. Namanya Mina Padi. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi kali ini, yaitu sebaran dan pengelolaan sumber daya tambang dan kelautan. Apabila saya eh, melakukan kesalahan dalam pembicaraan atau masih ada yang kurang jelas, nanti bisa silahkan ditanyakan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.